I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Yeah, yeah. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Oh Lord, I lift your name on Shalom adik-adik. Shalom. Ya, apa kabarnya semuanya hari ini? Bergembira Luar semua? biasa. Luar biasa ya, luar biasa ya. Yeay. Mana teriakannya dong? Haleluya. Ya, kembali lagi kita akan beribadah hari ini. Semuanya sudah siap beribadah ya? Amin. Sudah bangun dari tempat tidur? Yes. Sudah siap di depan, ada yang pakai laptop, ada yang pakai handphone ya, ada yang pakai TV. Jadi semua sudah siap beribadah hari ini, amin. Yeah. Yes. Yes, sebelum mulai ibadah hari ini, kita akan berdoa dulu. Mari siapkan sikap doanya. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau baik, Engkau Raja yang agung, Engkau setia Bapa. Terima kasih Tuhan sehingga kami hari ini dapat bertemu kembali ya Tuhan dalam ibadah streaming ya Tuhan. Sehingga kami dapat beribadah bersama-sama walau kami tidak bertemu muka. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau hadir Tuhan di rumah kami masing-masing, di hati kami masing-masing. Sehingga kami dapat beribadah bersama-sama melalui streaming ini Bapa. Haleluya Yesus, Engkau berkati ibadah kami ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu hadir memenuhi rumah kami, memenuhi hati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, semua sudah siap ya memuji Tuhan? Maka mulai semuanya bangkit berdiri, kita akan puji Tuhan, kita mau katakan dalam suka duka kita akan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Sekali lagi dong, lebih bersemangat. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Kok kayaknya belum pada bersemangat ini? Siapa yang di sini walaupun diolok, dihina akan tetap tersenyum ya? Semua siap? Angkat tangannya yang mau tetap tersenyum. Karena apa? Karena apa coba? Karena Tuhan Yesus serta kita ya. Siap semuanya? Kita akan tunjukkan senyum termanis kita hari ini.
kita tunjukkan sama Tuhan bahwa walaupun dalam suka, walaupun dalam duka, kita akan tetap selalu tersenyum. Mari kita akan pujian ini sekali lagi. Semua siap ya? Mari kita katakan. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Sekali lagi. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum. Karena apa? Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Haleluya. Dan kita juga mau katakan bahwa Tuhan Yesus ada di dalam rumah kita. Kita akan selalu senang ya. Haleluya. Di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senang. With Jesus in the family, with Jesus in the family. Happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. With Jesus in the family, happy, happy home. Happy, happy. Yesus di dalam rumahku, Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang. Sekali lagi. With Jesus in your family, with Jesus in the family. Happy, happy home. Mana happy-nya? Happy, happy home. Happy, happy home with Jesus in the family. Happy, happy home. Happy, happy home. Happy, happy home. Happy, happy home. Sekali lagi, happy, happy home. Happy, happy home. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Semua percaya ya kalau Tuhan Yesus ada di rumah kita akan dipenuhi dengan sukacita. Haleluya. Semua anak-anak Tuhan siap ya bekerja untuk Tuhan supaya Tuhan hadir di rumah kita. Roh Kudus penuhi hidup dan rumah kita, keluarga kita, teman-teman kita. Mari kita akan katakan kerja buat Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis. Biar apa? Biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis. Membawa diri ke ladang Tuhan, saudara. Ikut Tuhan selalu manis. Sekali lagi kita akan pujian ini. Kerja buat Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis. Biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis. Membawa diri ke ladang Tuhan, saudara. Ikut Tuhan selalu. Sekali lagi dengan lebih bersemangat. Kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis. Biar pikul salib, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis. Membawa diri ke ladang Tuhan, saudara. Ikut Tuhan, ikut Tuhan. Ikut Tuhan, sekali lagi. Ikut Tuhan selalu apa?
ikut Tuhan selalu manis. Haleluya. Yes, semua sudah bersemangat ya untuk kerja buat Tuhan selalu manis. Dan semuanya akan selalu tetap tersenyum. Siap? Yes. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Adik-adik juga boleh duduk atau yang ingin tetap berdiri juga gak apa-apa. Kita akan angkat pujian sekali lagi untuk mempersiapkan diri kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan angkat pujian Bapakku Baik. Bapakku baik, Kau sungguh baik, setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Sekali lagi kita katakan Bapakku baik. Haleluya. Bapakku baik, Kau sungguh baik, setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku, Bapakku baik, Bapakku baik, Kau sungguh baik, setiap hari Engkau baik. Terima kasih setiap hari Engkau baik. Haleluya. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Haleluya. Mari kita agungkan namanya. Mari kita ucapkan syukur kita. Mari kita ucapkan kebaikan Tuhan untuk hidup kita. Haleluya. Bapa Kau baik. Kau Bapa, Bapakku baik. Haleluya. Haleluya. Katakan kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ucapkan terima kasih untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan-Mu Bapa. Haleluya. Mari kita katakan sekali lagi pujian ini, Bapakku baik. Mari kita katakan bahwa memang Tuhan Yesus teramat baik untuk kita. Haleluya. Dengan sepenuh hati kita katakan, Bapakku baik, Kau sungguh baik, setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Sekali lagi dengan lebih sungguh, Bapakku baik.
Bapaku setiap hari. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapakku. Haleluya Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan-Mu hari ini sehingga kami dapat beribadah kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk papa mama kami, adik, kakak, bahkan saudara-saudara kami Tuhan. Saudara seiman kami Tuhan. Haleluya Bapa, terima kasih Tuhan untuk teman-teman kami. Terima kasih Tuhan. Engkau Raja yang luar biasa, Engkau Bapakku, Engkau Bapa yang teramat baik. Kami percaya Engkau takkan pernah meninggalkan kami. Haleluya Yesus, Engkau Tuhan yang sanggup ya Tuhan membuat kami selalu tetap tersenyum walau dalam suka, duka, bahkan diolok, dihina. Kami percaya Tuhan bahwa hanya nama-Mu, hanya karena Tuhan Yesus yang berkuasa atas hidup kami, sehingga kami dapat selalu tersenyum, kami dapat selalu bersyukur Tuhan. Haleluya Bapa, terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Engkau bekerja ya Tuhan bagi kami. Haleluya Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, shalom, puji Tuhan. Kita sampai pada pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya Kak Sandy mau ingatkan adik-adik, jangan lupa tetap klik like, subscribe, terus kasih komen. Ya, misalnya komennya, Marcel suka, Bian suka, atau apapun ya. Tapi jangan lupa dikasih klik jempolnya. Nah, jempolnya di situ ada gambar jempol, adik-adik tetap jempolnya diklik. Oke, kita akan memasuki firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Kak Sandy tanya, Alkitabnya udah siap? Udah? Oke, Alkitab sudah siap. Kelas besar ada catatannya? Siap? Oke, kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk pagi hari ini, untuk pujian-pujian, untuk penyembahan-penyembahan yang sudah kami naikkan. Biarlah jiwa kami Tuhan memuji Engkau senantiasa. Saat ini juga Tuhan kami mau menyiapkan hati kami, telinga kami, pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk mendengarkan perkataan Tuhan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak Erokid, supaya setiap anak-anak Erokid juga boleh sungguh mendengarkan firman Tuhan dan memeteraikan serta melakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berkati hamba, kiranya Tuhan Kau sembunyikan di balik salib-Mu, biarlah hanya perkataan Allah yang keluar melalui bibir mulut hamba. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, oke, haleluya. Kak Sandy mau tanya dulu nih sebelumnya. Kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan tentang pahlawan iman. Coba siapa yang bisa jawab, ada berapa pahlawan iman yang sudah kakak-kakak Erokid saksikan? Ada berapa? 1. Oh iya, Nabi Nuh, good. Siapa yang jawab Nabi Nuh, good. Next, siapa? Siapa? Ayo, yang masih ingat? Kak Indah waktu itu lupa ya? Siapa? Abraham, good. Nah, yang minggu lalu siapa? Ayo, ingat Kak Neti yang bawa. Pahlawan iman kita yang ketiga siapa? Kok lupa? Baru minggu lalu? Iya banget, bener banget di situ. Siapa ya? Elia, good. Sayangnya Kak Sandy gak kasih kuis ya, karena udah kejawab semua kayaknya ya. Oke, nanti
Oh iya, tapi Kak Sandy belum siapkan pertanyaan untuk itu. Tapi nggak apa-apa, nanti minggu depan mungkin ya ada kuis. Siap-siap, kalau ada kuis, adik-adik harus siapin, sungguh-sungguh dengarkan firman Tuhan. Nah sekarang Kak Sandy mau membawakan tentang pahlawan iman. Kira-kira siapa ya? Kak Sandy paling suka dengan Nabi Musa. Wah, di sini ada yang namanya Musa? Atau pakai nama bahasa Inggris Moses? Siapa? Oh, luar biasa loh. Kalau dikasih nama Moses berarti mama, papanya, ayah, ibunya itu mungkin terinspirasi sama Nabi Musa. Nabi Musa ini luar biasa loh adik-adik. Kita sama-sama ya mau kenal siapa sih Nabi Musa ini. Waktu itu sebelumnya kan sudah kenalan sama Nabi Elia, Abraham, kemudian Nabi Nuh. Sekarang kita mau kenalan sama Musa ya, oke. Jadi siapa yang nanti tahu pahlawan iman tinggal pilih, aku mau jadi Musa aku mau jadi Abraham gitu. Bukan berarti jadinya jadi seperti Musa, tapi kita beriman seperti pahlawan-pahlawan ini. Oke. Sebelumnya pahlawan itu apa sih? Siapa yang bisa jawab pahlawan? Kelas besar, kelas kecil, ke tengah? Ada yang tahu pahlawan? Yes, good. Pahlawan itu adalah orang yang berjasa. Dia berjasa bagi negara, terus bagi tempat pekerjaannya mungkin ya, atau ya nusa dan bangsa. Dia rela untuk maju ke depan dan menjadi pembela. Nah itu adalah pahlawan. Kita punya pahlawan banyak loh. Siapa yang ingat pahlawan kita siapa? Cut Nyak, Christina Marta Tiahau, betul. Ki Hajar Dewantara, nih Kak Sandy punya nih ya sampelnya ya juga pahlawan-pahlawannya. Patimura. Yang paling gampang mah R.A. Kartini. R.A. Kartini ya, Raden Ajeng Kartini ya. Itu adalah pahlawan-pahlawan bangsa Indonesia. Nah, bedanya apa sama superhero? Sama lah Kak. Masa? Kalau superhero bedanya sama pahlawan, kalau superhero tadi pahlawan tadi apa? Orang yang berjasa, lewat pendidikan kah, lewat politiknya kah. Kalau superhero, dia adalah orang yang punya atau memiliki kekuatan atau kemampuan super. Siapa yang ingat? Pasti yang ingat pertama kali yang dilihat adalah siapa? Kapten Amerika. Kapten Amerika punya kekuatan super, betul? Tadinya mah dia kurus, kecil. Ternyata dia dapat kekuatan super. Terus siapa lagi? Superman. Good, Superman juga sama. Dia punya kekuatan super sehingga dia bisa terbang. Bajunya juga punya baju khusus. Itu superhero. Ada lagi siapa? Thor. Oh iya katanya Thor. Bener, Thor punya apa? Punya palunya yang kayaknya buat thunder. Ya, kilat. Kayak gitu. Apalagi? Iron Man. Wah, di sini Kak Sandy lihat ada yang punya aksesoris Iron Man ya. Berarti dia jagoannya Iron Man. Pakai baju Iron Man. Dan yang terakhir siapa mungkin bisa tahu? Spider-Man ya. Spider-Man itu adalah superhero yang punya kekuatan super pakai jaring-jaringnya. Nah, itu dia bedanya superhero sama pahlawan adalah superhero punya kemampuan. Nah, kenapa Musa dibilang pahlawan? Kira-kira dia sama nggak sih seperti ini, seperti pahlawan-pahlawan kita? Musa adalah pahlawan iman. Sama seperti sebelumnya kakak-kakaknya sudah bercerita tentang Abraham, Nabi Nuh, Nabi Elia. Mereka memiliki iman yang dahsyat. Iman yang luar biasa. Iman kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada Allah kita. Nah Musa ini adalah nabi utusan Allah juga yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Yuk kita sama-sama lihat ya. Pertama, kehidupan Musa ini luar biasa. Kenapa Kak Sandy sampai suka sama si Musa nih ya? Dari dia lahir sampai dia tutup mata dipanggil Tuhan, kehidupannya luar biasa. Dia banyak melakukan mujizat bersama Tuhan. Dan Tuhan pakai dia lewat berbagai macam peristiwa besar. Ya sampai sekarang itu semuanya zaman Musa. Dan Musa yang dipercaya
percaya Tuhan. Pertama waktu dia lahir, ya Musa lahir dari zaman waktu itu bangsa Israel di tanah Mesir. Udah ada pembunuhan anak laki-laki semuanya yang lahir dari bangsa Israel, bunuh, matiin semuanya, bunuh. Wah, mamanya Musa yaitu Mami Yokebed langsung tutup, dibawa pakai keranjang terus ditaruh di danau. Kemudian dia sampailah ke tempat putri Firaun. Dan dari situ kehidupan Musa dimulai. Semuanya tetap dalam kontrol Tuhan. Akhirnya Musa diangkat oleh anak putri Firaun. Selanjutnya peristiwa apa lagi sih? Kak Sandy gak mungkin cerita detail. Tapi dia diangkat sebagai putri Firaun. Artinya adalah kedudukannya tinggi, putri Firaun loh. Firaun raja, terus dia punya putri, terus Musa diangkat jadi anaknya. Selanjutnya dia apa? Pada saat dia besar, dia melihat bangsanya jadi budak, kemudian dipukul, disiksa, akhirnya dia sangat sedih. Kemudian pada saat dia melihat bangsanya dipukul, disiksa, akhirnya dia bunuh prajurit Mesir. Tapi ada yang melihat, kemudian dia sangat ketakutan. Ya, ingat adik-adik di sini pelajarannya Musa, berarti dia tidak boleh main hakim sendiri. Nah, pada saat dia bunuh, dia langsung kabur, lari jangan sampai ketakutan. Di mana dia kaburnya? Sampailah dia ke tanah Midian. Di tanah Midian itu dia mengalami lagi kuasa lagi. Dia dipanggil Tuhan. Dia dipanggil Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia keluar dari Mesir di situ. Diminta sama Tuhan supaya, ayo Musa ke sana. Kamu, aduh Tuhan, saya ini apa? Saya ini nggak sanggup, saya ini nggak pinter ngomong gitu. Malu-malu dia meragukan dirinya Musa. Ya, tapi penyertaan Tuhan senantiasa untuk Musa. Karena Musa ini adalah orang yang diutus Tuhan. Kemudian peristiwa besar lagi yang sama Musa selain itu adalah dia juga menghadap Tuhan di Gunung Sinai. Di Gunung Sinai. Kemudian dia juga membelah Laut Merah. Dan dia juga membimbing bangsa Israel keluar dari tanah Mesir selama 40 tahun perjalanan menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Musa, kalau adik lihat, Musa ini, Kak Sandy sih ada gambarnya yang tadi ya, Musa ya gambarnya ya. Dia itu adalah orang yang lembut hatinya ya. Dia begitu tulus hatinya. Terus dia salah satu tokoh Alkitab yang punya iman sebesar raksasa. Raksasa seperti apa ya? Gede banget ya. Dia imannya segede raksasa. Ya, sampai di situ Alkitab mencatat bahwa iman Musa begitu luar biasa. Ditambah lagi hatinya tulus. Hatinya begitu tulus nih ya, Musa nih ya. Kemudian dia salah satu tokoh Alkitab yang diizinkan Allah untuk bertatap muka dengan Allah selama 40 hari. Wah, 40 hari ketemu Tuhan muka dengan muka di Gunung Sinai. Pada saat itu Tuhan memberikan 10 perintah Tuhan, yaitu di dalam 2 loh batu. Kita buka dulu di ayatnya Keluaran 24 ayat 18. Yo, kasih yang ditunggu. Keluaran 24 ayat 18. Oke, udah siap? Oke, kita baca sama-sama ya. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu, lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Wah, berarti benar ya? 40 hari, Alkitab mencatat dia 40 hari. Cuman Musa yang bisa, yang diizinkan sama Tuhan untuk bertatap muka. Luar biasa ya Musa ya. Tapi sebelumnya adik-adik pengen tahu kenapa dia masih tetap hidup dalam pengenalan akan Tuhan selama dia di kerajaan Mesir sebagai anaknya putri Firaun. Ini adalah peran orang tua. Mama papa,
ada sekarang duduk sama anak-anak kita, Aero Kids, peran orang tua sangat penting ya. Di sini dikasih pertanyaan. Dari mana Musa hidup dan bertumbuh di lingkungan yang penuh dengan berhala? Kerajaan Mesir itu banyak berhala patung-patung ya di situ. Di istana Firaun sampai dia memiliki iman seperti ini. Dia besar, dia tumbuh dengan pengenalan akan Tuhan. Kita lihat ya, di sini ada papa mamanya Musa. Papanya namanya Amran, ibunya namanya Yokebed. Ibu Musa pada saat anaknya diambil di sungai, dia menjadi inang pengasuhnya Musa. Inang pengasuhnya Musa, neni ya, atau mbak ya, atau mbaknya. Nah di situ mamanya Musa, ibu Yokebed ini tetap memberikan pengajaran, pengenalan tentang Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Makanya Nabi Musa pada saat dia di istana, di kerajaan Firaun, dia tetap memiliki iman bahwa Allah yang dia sembah sama dengan Allah mama papanya. Dia punya kakak namanya Harun, seorang imam. Dia punya kakak perempuan namanya Miriam, seorang pemuji. Dan Musa akhirnya bersama-sama dengan kakak dan kakak perempuan kakak lakinya memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Peran orang tua sangat penting. Bapak Ibu yang sekarang duduk di samping anak-anaknya, mari kita ambil bagian ini. Karena kita sudah dipercayakan Tuhan untuk mendidik anak-anak kita. Jadi peran orang tua sangat penting. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat 7, kita buka sama-sama. Ulangan 6 pasal 7, ini adalah ayatnya orang tua. Ya, ayatnya orang tua, para orang tua. Mama papa, enggak terkecuali walaupun cuman mama saja, walaupun cuman papa saja, tapi kita punya tanggung jawab dan kita bertanggung jawab sama Tuhan untuk mendidik anak kita. Ya, kita baca Ulangan 6 ayat 7. Sudah dapat? Kita baca sama-sama ya. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, terus apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Wah, katanya mamanya, saya aja bangun udah mesti kerja ini, beresin itu, cuci piring, cuci baju, masak. Wah, gimana caranya kita harus mendidik anak kita mengenal firman Tuhan? Gampang ya, gampang. Bangun tidur, kita langsung ajak anak-anak pagi-pagi berdoa, mengucap syukur. Ya, kita mengajarkan untuk baca Alkitab. Kemudian kita membangun mesbah keluarga. Dengan mesbah keluarga, anak-anak diajar untuk taat. Kemudian setelah kita udah sering bangun pagi, berdoa, baca Alkitab, ada mesbah keluarga, kita menjadi role model. Kayaknya agak berat ya kalau jadi role model. Role model apa sih Kak? Teladan. Iya, teladan. Orang tua harus jadi teladan buat anak-anaknya. Gimana anak-anaknya lihat orang tuanya ngomong ini? Ngomong, kamu nih kurang bagus. Atau keluarin kata-kata yang tidak membangun anaknya. Anaknya jadi ikut-ikutan. Di luar sana dia nanti ngomongnya juga sama. Oh, mama sama papa aku ngomongnya kayak gitu kok. Nah, orang tua harus jadi teladan, role model. Tapi untuk jadi teladan dan role model, orang tua juga harus membangun dirinya. Caranya seperti apa? Itu tadi bangun pagi, baca firman, mesbah keluarga, memuji, lagi masak kita nyanyi. Ya, lagi cuci baju kita nyanyi. Gak berat ya sebenarnya ya? Berat. Ya sama memang untuk menjadi teladan, kita memang harus sungguh-sungguh merubah diri kita. Supaya anak-anak kita menjadi teladan juga. Di Ulangan 6 ayat 7 ini dikatakan berulang-ulang ya. Mengajarkannya berulang-ulang yang Kak Sandy dapat di sini harusnya berulang-ulang. Yang pertama ada 3 hal besar. Jadi jangan cuma sekali doang ngasih tahu Tuhan Yesus baik, baca Alkitab sekali aja. Enggak bakalan bisa diikuti sama anak-anak ya, mami papi, mama papa, ayah bunda. Berulang-ulang ingetin sampai sepertinya anak itu, oh iya sebelum mamanya ngomong, sebelum papanya ngomong, udah langsung kerjakan, berdoa, baca Alkitab ya. Setelah itu yang kedua adalah membicarakan di berbagai kesempatan
Nah, ini yang berbagai kesempatan ya. Lagi happy, lagi liburan, plesir kemana. Kita nggak usah ngomongin deh, nggak usah ngomongin firman Tuhan. Ya, kalau kita lagi senang-senang di sini. Wah, tidak. Alkitab bilang di Ulangan 6 ayat 7, kita orang tua di berbagai kesempatan harus dibicarakannya dengan berulang-ulang. Ya, baik saat santai, nih apalagi saat santai. Santai dulu deh kita di pantai, santai dulu kita di gunung, santai dulu. Tapi tetap harus mengucapkan perkataan firman Tuhan, baca Alkitab, memuji Tuhan, paling gampang nyanyi. Ya, terus bangun tidur mengucap syukur, haleluya, terima kasih Tuhan. Saya masih diberi nafas baru lagi. Kemudian dalam perjalanan, nah ini dalam perjalanan nih, ya, happy ya, senang dalam perjalanan liburan. Nah, tapi tidak memuji Tuhan. Nyanyinya lagu-lagu yang bukan lagu-lagu rohani. Boleh nyanyi-nyanyi lagu itu ya. Tapi kalau ketika kita menyanyikan lagu-lagu rohani setiap hari, itu akan menjadi lagu wajib kita. Kita udah lupa sama lagu-lagu yang lain. Yang ketiga dari Ulangan 6 ayat 7 yang pertama tadi berulang-ulang. Yang kedua membicarakan di berbagai kesempatan. Dan yang ketiga adalah mengajarkan dengan menggunakan tanda. Macam-macam di rumahnya, di sini rumah kita nggak mungkin polos ya. Ada nggak yang gambarnya salib segede pintu? Ada ya, rumahnya salib segede pintu biar ketahuan gitu loh. Ini rumah orang Kristen gitu ya, bukan. Atau ada tulisan di rumahnya, berkatilah rumah ini Tuhan gitu. Ya puji Tuhan. Tapi kita tandanya juga harus ngasih ke anak-anak apa? Kasihlah pembatas buku yang tentang mengingatkan ayat-ayat firman Tuhan, ya tanda-tanda itu. Boleh bikin segala macam di rumah, boleh di kamar anaknya jangan gambar-gambar poster-poster siapa? Poster-poster idola. Tapi poster Tuhan Yesus kecil segini. Ya, poster idolanya gede, tapi poster ini kecil. Aduh. Ya, itu yang saya pelajari tentang Ulangan 6 ayat 7. Peran Ibu Yokebed pada Musa selama Musa di kerajaan, selama Musa hidup di dalam kerajaan Mesir, yaitu sebagai putri Firaun, Yokebed tidak pernah mendidik anaknya untuk melupakan Allah mereka. Dia tetap mengajar, dia tetap membimbing. Makanya Musa punya iman yang seperti raksasa. Wah, luar biasa ya. Siapa yang di sini mama papanya udah mulai dari sekarang saya juga mau bertekad supaya anak saya memiliki iman yang luar biasa. Mulailah dari kita. Ya, supaya anak-anak kita, anak-anak Hero Kids menjadi anak-anak generasi anak panah yang kalau dia dilepaskan dari busurnya melesat terbang jauh dan dia menjadi penyembah Tuhan, penginjil Tuhan yang luar biasa. Oke. Musa kita harus meniru imannya dia. Karena beriman pada saat dewasa Musa menolak untuk disebut putri Firaun. Kok bisa dia nolak? Padahal udah diangkat anak, tapi pas dewasanya dia gak mau dibilangnya. Emang ada ayatnya Kak? Ada. Kita buka Ibrani 11 ayat 24. Sudah dapat? Ibrani 11 ayat 24. Oke. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Iman dari mana? Iman akan pengenalan Kristus melalui ibu Yokebednya dia. Jadi saya menolak menjadi putri Firaun karena putri Firaun sendiri menyembah berhala. Saya tidak mau. Dia menolak. Kenapa dia bisa menolak? Padahal di situ ada kemewahan loh. Musa tinggal di kerajaan. Siapa yang tahu kerajaan kayak gimana sih dilayani? Ya kan, dilayani semuanya. Mau mandi, minta air panas, gak usah masak. Kalau di rumah mau mandi air panas, masakin dong air panas, ya kan? Nah, masak sendiri kadang-kadang. Ini Musa gak usah. Udah disiapin, tinggal nyemplung. Mau pakai baju udah disiapin. Kalau kita mesti cari-cari dulu, gosokin baju dulu. Ini Musa hidup dengan kemewahannya. Kemudian dia punya kekuasaan. Wah, dia punya kedudukan, dia punya gelar. Tapi dia no, dia menolak. Wah, siapa yang di sini kira-kira kalau dapat undian, tinggal di istana selama 3 bulan, say no. Kalau si Musa mungkin hidupnya karena udah dari kecil
Tapi begitu dia tahu tentang kebenaran firman Tuhan yang sudah diajarkan mamanya, dari tahun ke tahun sampai dia dewasa, dia menolak untuk menjadi putri Firaun. Musa sendiri juga membawa keluar dari tanah bangsa Israel dari tanah Mesir, dari perbudakan. Seperti adik-adik juga tahu ya, kalau dibilang budak itu belum bisa dibilang sama dengan pembantu. Pembantu kita masih berperi kemanusiaan. Maksudnya pembantu itu dia kayak asisten rumah tangga. Tapi kalau ini budak, dia tidak ada hak satu. Budak nggak punya hak dia. Haknya apa? Hak saya mau istirahat. Nggak bisa. Orang jadi budak kamu kalau belum istirahat, disuruh istirahat belum berhenti, jangan berhenti. Jadi kalau budak ini lebih seperti kayak nggak dianggap seperti manusia. Kasihan ya tuh, dia dipukul. Kadang-kadang kalau nggak benar, kamu nggak benar kamu ya dicambuk. Itu bangsa Israel mengalami masa perbudakan di tanah Mesir. Kemudian Musa juga membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Luar biasa deh Kak Sandy itu senang sama Musa karena apa? Selain dari kecil dia mengalami hidup yang luar biasa, dia juga diizinkan Tuhan untuk membuat bangsa Israel keluar dengan mujizat-mujizat yang dari Tuhan. 10 tulah. Wah 10 tulah, siapa yang tahu di sini 10 tulah? Kelas besar nih dulu Kak Sandy pernah bikin kuis, ada yang salah-salah 10 tulah. Yang pertama air jadi darah, luar biasa ya. Luar biasa loh nih Musa sama keluarganya ini. Dia diizinkan Tuhan untuk melihat mujizat Tuhan yang luar biasa. Air menjadi darah, katanya Firaun, udah bawa deh bangsamu keluar. Oke, udah airnya jadi normal. Firaunnya dikeraskan hati oleh Tuhan, gak jadi. Dikasih lagi binatang amfibi, katak, seluruh negeri banyak katak. Siapa yang udah lihat katak? Kataknya bukan katak yang lucu itu loh, katak yang hijau-hijau itu loh. Bukan katak keropi ya, bukan ya. Kalau katak keropi lucu ya, ini katak yang hijau-hijau gitu. Terus udah gitu datang lagi tulah ketiga, nyamuk. Nyamuknya itu gak kecil ya, nyamuknya gede-gede. Bukan nyamuk-nyamuk yang kayak sekarang tuh, yang kalau nempel udah. Wah ini Kak Sandy udah kebayang nih, luar biasa banyak korban ya untuk bangsa Mesir sendiri. Kemudian lalat pikat. Lalat pikat di sini kalau nggak salah waktu itu diinfokan lalat yang lebih besar dari yang lalat hijau. Ada lagi yang lebih besar lagi. Ini lalat pikat. Dan yang kelima adalah penyakit sampar pada ternak. Yang keenam bara yang tidak bisa disembuhkan. Ini ke dokter manapun, ke dokter ahli kulit pun juga tetap nggak sembuh-sembuh. Terus hujan es, udah hujan es campur api lagi. Wah nyamber kemana-mana, kebakaran di mana-mana. Kebayang nih luar biasanya. Terus udah gitu ada belalang ini gede-gede. Kemudian kegelapan, wah kita gak kena matahari, hujan sedikit, mendung sedikit aja kita udah langsung aduh rindu matahari. Buat status pingin sunbathing karena gelap. Ini bangsa Mesir karena keras hatinya Firaun untuk melepaskan bangsa Israel, dikasih tulah yang ke-9 yaitu kegelapan. Sampai akhirnya tulah yang ke-10 yaitu kematian, anak-anak sulung. Luar biasa ya Musa ya. Musa ini dipanggil dari dia kecil, kehidupannya dia, sampai dia harus mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Dari mana? Imannya dia. Pengenalan akan Tuhan melalui Mama Yokebed. Kemudian dia membawa bangsa Israel menyeberangi Laut Merah. Ini luar biasa dahsyatnya. Kasih ini ngebayangin pada saat Musa mengangkat tangannya, dia berseru kepada Tuhan dan Tuhan melakukan mujizatnya, tongkatnya diangkat. Sampai dia pegel, dibantu sama abdi-abdinya untuk pegang tangannya. Karena kalau dia turun tangannya, itu lautnya akan nutup lagi. Dan bangsa Israel melewati laut itu. Ini laut loh, bukan sungai. Kalau sungai mungkin dalamnya ya nggak berapa sih dalam. Tapi ini kalau laut, kita kalau kedalaman berapa meter, berapa ribu meter, itu bisa hancur. Makanya kalau pesawat jatuh sampai ke dalam nggak ketemu lagi jenazahnya. Karena udah hancur, saking tekanannya tinggi. Ini Musa membelah laut dengan pertolongan Tuhan, dengan kuasa Tuhan. Kebayangkan manusia, bangsa Israel jalan, terus melewati samping kanan kirinya ada akuarium besar, akuarium giant. Ternyata di situ ada ikan ini, ada ikan itu. Luar biasa ya. Kak Sandy ngebayangin loh waktu selama Kak Sandy baca ini. Musa ini dahsyat. Dengan imannya yang seperti itu Tuhan izinkan dia mengalami
mujizat-mujizat Tuhan. Kemudian dia juga dipercayakan untuk menerima kedua loh batu yang seperti Kak Sandy tadi kita baca sama-sama yang ditulis oleh Allah sendiri. Dan dia bertatap muka selama 40 hari 40 malam. Cuman Musa, tokoh Alkitab yang diperkenankan Tuhan untuk berhadapan dengan dia. 40 hari 40 malam sampai mukanya Musa memancarkan sinar kemuliaan Allah. Luar biasa ya. Loh batu, dia terima loh batu yang ditulis sama jari Allah sendiri. Itu ada di Keluaran 31 ayat 18. Kita sama-sama baca ya, supaya adik-adik gak kepikiran, Kak Sandy ceritanya ini banget sih, kayak dongeng. Tidak, ada di Alkitab semuanya. Makanya Kak Sandy suka dengan pahlawan iman Musa ini. Keluaran 31 ayat 18, sudah siap? Kita baca ya. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Wah, keren ya, luar biasa ya. Musa menerima 10 hukum Allah. Nanti kapan-kapan bolehlah dikasih kuis 10 hukum Allah ya. Kelas besar, kelas tengah udah mesti hafal. Selanjutnya di sini Kak Sandy mau kasih tahu sama adik-adik bahwa Musa adalah manusia. Dia manusia biasa yang dipakai Allah, yang diutus Allah, yang dipilih Allah dan mempunyai iman yang luar biasa. Kalian, anak-anak Ero Kids, Kak Sandy, kakak-kakak yang lain juga manusia biasa. Tapi Tuhan berkenan untuk mengutus kita. Caranya gimana? Sebelumnya Kak Sandy kasih tahu. Tubuh kita manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Sekali lagi, manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kalau jiwa itu pikiran, kehendak, perasaan. Ya, kalau tubuh panca indera. Panca indera ada 5 ya. Ya, indera penglihatan, pendengaran, terus pengecapan, penghidu ya, semuanya. Kemudian ada jiwa adalah pikiran, kehendak, dan perasaan. Kalau roh adalah iman, spirit. Nah, ini dia. Kita harus melatih tubuh kita. Caranya gimana Kak? Melatih tubuh kita? Exercise, yes. Senam, exercise. Boleh melatih. Kan panca indera kita melatih. Yang pertama panca indera kita penglihatan. Kita lihat yang mana? Lihat yang kotor-kotor. Lihat yang jelek-jelek. Lihat yang kejam-kejam. Lihat yang setan-setan, horor-horor. Enggak. Kita harus melatih panca indera kita. Mata kita hanya melihat jiwa-jiwa orang-orang yang penuh belas kasihan. Oke. Kemudian panca indera yang lain juga kita harus latih. Pendengarannya kita jangan suka dengar gosip. Siapa yang di sini suka dengar makin digosok makin sip. Bener gak? Kamu tahu gak? Itu tuh. Yang itu teman kita yang itu. Dia mah kurang bagus ya. Ya, jangan suka ngegosip. Pendengaran kita harus. Mulut kita. Gimana mulut kita? Dilatihnya. Memuji Tuhan. Berdoa. Mengeluarkan perkataan yang baik. Ya, bilang, kamu keren deh. Kamu cantik, kamu ganteng deh. Gitu. Baju kamu bagus. Gitu. Jangan gini ya. Bajunya bagus. Iri ya aku. Baju kamu jelek. Jangan. Atau dibilangnya, kok rambut kamu jelek amat, padahal rambutnya bagus, dia cantik. Kita harus memberikan perkataan yang menyenangkan, yang menggembirakan. Jadi jangan bikin orang sakit hati. Oke? Panca indera kita harus kita latih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Firman Tuhannya ada loh. Di Ibrani 5 ayat 14. Dapat? Ibrani 5 ayat 14 untuk melatih tubuh kita, melatih panca indera kita. Oke. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi kalau kita mau melatih tubuh kita, kita harus perdengarkan selalu firman
Tuhan. Ingat, manusia terdiri dari tubuh. Yang kedua, jiwa. Jiwa itu apa sih? Jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, kehendak. Ya, kalau pikiran kita juga harus steril dari pikiran-pikiran jorok, pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran jahat. Nah, jangan. Karena apa? Ketika kita punya pikiran yang seperti itu, kita akan timbul keinginan. Nah, kita punya pikiran, ampun itu bagus banget handphone baru nih gitu. Aku pengen punya itu. Dia langsung sampai ke kehendaknya dia, aku harus punya itu. Terus dia langsung melakukannya. Bilangnya gimana? Mencuri bisa. Tapi dia datang ke papanya. Papa, beliin handphone seperti itu. Bagus. Aku pokoknya maunya yang itu maunya itu. Hah? Papanya bingung. Itu gimana caranya ya? Nah, kalau papanya gak bisa beliin, akhirnya kita timbul pikiran jahat. Mencuri. Jadi pikiran kita harus dikosongkan dari pikiran-pikiran jahat. Caranya kosongkan gimana pikiran-pikirannya? Supaya kita gak memikirkan. Baca firman. Ya, berdoa. Jangan juga kita membaca-baca hal yang tidak jelas. Perasaan kita, baper nih. Yang suka baper di sini siapa ya? Yang suka baper dikit-dikit, gitu. Gak usah. Perasaan kita ini harus kita jaga. Caranya kita menjaga perasaan kita yaitu dengan perkataan yang baik. Kita juga harus menjaga perasaan saudara-saudara kita. Kehendak kita juga sama. Kehendaknya kita jangan seenak-enaknya suka-suka gue lah gitu ya. Suka-suka saya lah kayak gitu. Tidak. Ya. Kalau kita sudah melatih tubuh kita melatih jiwa kita dan kita juga harus melatih roh kita. Jadi yang penting yang mana ya Kak? Yang kita latih dulu, kita harus latih roh kita. Iman kita, spirit kita supaya tubuh sama jiwa kita dikendalikan oleh roh, oleh firman. Musa manusia biasa. Tapi dia sudah dikendalikan oleh pikiran Tuhan. Dari pengenalan akan firman Tuhan melalui ibu Yokebed sejak dari dia kecil. Jadi mulailah adik-adik. Jangan tinggalkan kalau misalnya diajak mama papanya berdoa. Jangan tinggalkan pura-pura ngantuk, pura-pura sakit, pegel, pusing. Ya, diajak firman Tuhan, kalau perlu orang tuanya diingetin, Papa, Mama, kita belum berdoa, udah malam, udah belum berdoa, udah mau tidur. Ya, harus semangat. Karena kalau roh kita, iman kita jaga, tubuh kita berarti merespon. Jiwa kita juga akhirnya merespon juga dengan sama seperti roh. Percuma saja kalau imannya kita tinggi nih, iman, tapi kita gak ngelakuin apa-apa. Ya, firman Tuhan juga dibilang di iman tanpa perbuatan adalah mati. Percuma. Ya, saya beriman, sering ke gereja, berdoa, menyembah Tuhan, baca Alkitab setiap hari, bla 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 bla. Ternyata tetap aja bohong, tetap aja nyuri. Nah, ya, tetap aja benci. Itu sama aja dengan nol, bohong, sama dengan kosong, mati. Tidak ada. Jadi iman disertai dengan perbuatan. Iman kita sertakan dengan perbuatan baik kita, perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Itu Musa. Jadi adik-adik, Kak Sandy mau ingatkan sekali lagi, Musa adalah pahlawan iman. Dia tidak dengan sendirinya mendadak menjadi orang terkenal terus dicatat di Alkitab, tidak. Kehidupannya yang luar biasa dari dia kecil sampai dia dipanggil Tuhan untuk membawa bangsa Israel menuju tanah perjanjian, itu ada peristiwa besar. Mulai dari 10 tulah menyeberangi menyeberangi Laut Merah dan pertemuan dengan Tuhan di Gunung Sinai yaitu 10 hukum Taurat. Wah, prosesnya luar biasa. Tuhan menyertai dia. Akibat dari mana? Iman. Imannya Musa yang sebesar raksasa itu dibilangnya. Dari mana dia punya iman seperti itu? Dari pengenalan akan firman Tuhan melalui orang tuanya. Jadi Kak Sandy di sini mau mengingatkan adik-adik, ajak mama papanya.
orang tua yang mendampingi sekarang, ajak anak-anakmu supaya jangan sampai kita tertinggal menjadi bilangan orang yang tidak masuk hitungan. Ya, jangan sampai. Tuhan mengasihi kita. Jadi pahlawan iman Musa, sampai di sini Kak Sandy hanya menjelaskannya, tapi Kak Sandy mau supaya adik-adik berubah. Orang tua berubah. Dari pertama apa? Pola pikiran yang rohani. Dengan pola pikiran yang rohani, kita mulai start diri kita untuk memiliki iman akan Tuhan. Yang kedua, jiwa yang haus akan Allah. Ya, jadi jiwaku merindukanmu. Ada lagunya betul. Ini pengalaman si penulis. Kau Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Kau Allah yang hidup. Allah kita hidup. Jadi kita harus senantiasa rindu untuk menyembah Tuhan. Dan yang terakhir adalah roh yang semakin disempurnakan. Iman yang semakin disempurnakan setiap harinya. Ya, kita nggak perlu takut. Kita punya Allah yang dahsyat. Kita punya Yesus yang sudah mati buat kita. Adik-adik, siapa yang mau jadi pahlawan iman seperti Musa, seperti Nuh, seperti Abraham, dan seperti Elia, mulailah dari sekarang. Ajak mami papinya, ajak papa mamanya untuk sama-sama kita mulai dari sekarang. Belajar firman Tuhan. Terakhir kita sama-sama baca Ibrani 10 ayat 37 dan 39. Udah ada di screen ya, nanti gak usah dicari, kita sama-sama baca. Mama papa kita sama-sama baca ya, untuk menutup firman Tuhan kita. 1, 2, 3. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktunya lagi. Dan ia akan datang, sudah akan ada. Tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Haleluya. Kak Sandy percaya adik-adik sekarang, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, anak-anak Ero Kids, orang tua yang mendengarkan adalah orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Karena kita tidak mengundurkan diri dari firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kita akan angkat pujian. Bahwa kita percaya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Rancangan Tuhan melebihi rancangan manusia bagi kehidupan kita. Untuk itu mari kita sama-sama angkat pujian ini, refnya saja. Kita katakan, kini aku percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagi. Kini aku percaya. Amin Tuhan. Rancanganmu indah ya Bapa. Tiada yang mustahil bagimu, kuasamu Tuhan. Kuasamu, yes. Kuatkanku. Hanya padamu Yesus kami berharap. Panggilanmu Yesus. Haleluya. Bukan setia sampai akhir hidup. Percaya Tuhan.
Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terlalu percaya dengan rancangan Tuhan atas kehidupan kami. Rancangan-Mu ya dan amin Tuhan. Rancangan-Mu sempurna atas anak Ero Kids ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau setia Tuhan dengan panggilan-Mu ya Bapa. Kami dipanggil, kami dipilih, kami diutus oleh Tuhan. Biarlah setiap kami saat ini juga Tuhan. Melalui iman kami mau bangun diri kami. Supaya diri kami juga Tuhan boleh semakin percaya bahwa mujizat Tuhan atas hidup kami adalah nyata. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Biarlah firman ini sudah selesai, tapi kami percaya Roh Tuhan yang bekerja saat ini melalui anak-anak kami, anak-anak Ero Kids. Biarlah mereka sendiri juga Tuhan mengalami melalui iman-iman yang mereka saat ini imani dalam kehidupan mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya untuk setiap orang tua yang juga duduk mendampingi anak-anak kami. Kiranya mereka juga Engkau jamah ya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau sentuh hati mereka, supaya mereka juga membawa setiap anak-anak untuk datang kepadamu ya Bapa. Dan semakin menjadi orang tua yang menjadi teladan bagi anak-anak. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan diri kami di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Amin, haleluya, Tuhan Yesus berkati.